Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan kedua warok bersaudara, yakni Suro Menggolo dan Suro Handoko, memanfaatkan waktu 40 hari untuk menggembleng diri, menambah ilmu Joyo Kawijayan, Guno Kasantikan, mencari senjata andalan agar memenangkan pertandingan di alun-alun Kadipaten Ponorogo. 40 hari sudah berlalu, tibalah waktu yang dijanjikan. Hari Selasa Wage, sekira matahari sudah setinggi sepenggalah, alun-alun Ponorogo terlihat dipenuhi oleh para penonton, berkerumun, berdesak-desakan, ingin menyaksikan siapa di antara kedua jago yang memenangkan pertandingan. Tiba saatnya kedua jago memasuki tempat pertandingan. Diarak banyak orang, tentu saja para pendukung kedua warok tersebut. Semua berebut berada di depan, ingin lebih dekat kepada jago favoritnya. Setelah kedua jago naik ke panggung, sorak-sorai para penonton semakin menggetarkan kota Ponorogo. Para punggawa negara juga tidak ketinggalan. Besar kecil, semuanya ikut berkerumun memadati alun-alun Kadipaten Ponorogo. Kedua jago menggunakan pakaian kebesaran yang indah gemerlap, menggunakan celana gembor berwarna hitam sampai dengan mata kaki, sabuk upet epek-epek, menggunakan timang gandosan bermata intan berlian sehingga terlihat bercahaya gemerlap. Kemudian nampak pula warok Suro Handoko mengenakan usus-usus lawi telon yang besarnya seperti lengan bayi. Di ujungnya menggunakan gombyok yang terlihat menggelantung sampai dengan bawah lutut. Suro Menggolo menggunakan usus-usus lawi wenang berwarna putih memplak, juga menggunakan gombyok bermacam warna. Baju hitam potong gulon, lengan panjang atau biasa disebut dengan nama baju godel, berikat kepala gadung melati, menggunakan jilitan berbentuk deblengan. Jago tersebut nampak saling berhadap-hadapan di pojok pepanggungan. Para penonton menjadi terkecoh, mana yang Suro Menggolo, mana yang Suro Handoko, karena kedua warok tersebut memang punya kemiripan secara detek tubuh, secara ukuran badan maupun wajah. Dimaklumi karena kedua warok tersebut adalah kakak beradik putra Warok Suryo Ngalam. Setelah dirasa semuanya bersiap, kemudian Patih Blumbang Segoro segera naik ke panggung pertandingan. Pengumuman disampaikan oleh Kiai Patih. Para kawula lan para narapraja kabeh wae padha rungokno. Tetandingan iki bakal diwiwiti. Dene carane tandingan iki mung rong babak wae, nanging wektune ora winates. Watese teka sak kalahe. Sapa sing metu saka gawer kentheng iki dianggep kalah. Tak lama kemudian adu tanding antara warok Suro Menggolo dan warok Suro Handoko dimulai. Kedua jago menuju ke tengah. Kemudian semuanya segera pasang kuda-kuda pertanda siap mengadu kekuatan. Seperti gulat, saling piting, saling banting, adu kekuatan, adu otot balung besi. Dan ternyata memang kedua jago Kadipaten Ponorogo tersebut sama-sama kuat, sama-sama gagah, dan sama-sama sakti, sehingga tidak ada yang bisa merobohkan lawannya. Keringat seperti mandi, baju yang dipakai kedua warok tersebut basah kuyup oleh keringat. Kemudian setelah terdengar lonceng pertanda atau pukulan gong bahwa waktu istirahat tiba, kemudian kedua jago tersebut beristirahat. Para botoh yang saat itu ikut mendukung kedua jagonya segera masuk ke panggung.
memberikan semangat kepada kedua jago favoritnya. Waktu istirahat dirasa sudah cukup. Adu tanding kembali dilaksanakan. Suro Menggolo, Suro Handoko kembali menuju tengah pepanggungan arena pertandingan di tengah alun-alun Kadipaten Ponorogo. Kedua jago tersebut tak lagi mengenakan baju. Sekarang akan dilaksanakan adu kekuatan usus-usus. Tangan kanan memegang usus-usus yang kanan, sementara tangan kiri memegang ujung usus-usus yang kiri. Usus-usus tersebut diputar-putar. Siapa yang tak waspada kemudian dipukul dengan usus-usus tersebut. Terkadang memukul bersamaan, terkadang bergantian. Ketika kedua ujung usus-usus tersebut bertaut, kemudian ditarik sekuatnya. Setelah terlepas, usus-usus tersebut diputar-putar lagi. Sekilas seperti hanya bermain, akan tetapi sesungguhnya sedang mencuri kewaspadaan lawan. Kemudian dipukulkan lagi dengan cara sendal pancing, terkadang mengenai dada, terkadang mengenai muka. Setelah sekian lama mengadu kekuatan usus-usus, saat usus-usus gombyoknya tertaut, kemudian ditarik sekuatnya, apalah daya, ternyata ujung usus-usus dengan baluh gombyok kepunyaan Warok Suro Handoko putus dan gombyok tersebut terlontar sampai keluar arena. Bergantilah kemudian ujung yang kiri digunakan sebagai senjata. Demikian juga ketika tertaut, ditarik sekuatnya, putuslah gombyok dari Warok Suro Handoko. Makin lama semakin memendek, sehingga usus-usus lawe tersebut tak lagi bisa digunakan sebagai senjata oleh Warok Suro Handoko. Merasa tak dapat lagi menggunakan senjatanya berupa usus-usus, kemudian Suro Handoko ngetok karosan, menggunakan kesaktiannya sampai ke puncak. Warok Suro Handoko dapat dipegang, dipiting, kemudian dibanting sekuat tenaga. Warok Suro Menggolo kemudian bangun, berdiri, kemudian juga ngetok karosan, menggunakan kesaktiannya pada tingkat akhir. Warok Suro Handoko dapat dipegang, dipiting, diangkat, kemudian dibanting. Sungguh ajaib, ketika jatuh ternyata Warok Suro Handoko berubah menjadi harimau gembong sebesar lembu. Geger sudah seluruh penonton di alun-alun Kadipaten Ponorogo. Waspada Warok Suro Menggolo melihat Suro Handoko berubah menjadi seekor harimau gembong sebesar lembu. Cinde Puspito kemudian digunakan. Harimau tersebut dapat dijerat lehernya dengan senjata Cinde Puspito. Nampak lemas tak berdaya, ngelumpruk di tengah-tengah arena pertandingan. Saat itu juga datanglah sosok seorang yang terlihat tua, tinggi besar, berambut putih. Sampai di tengah pepanggungan, tongkat yang dibawa kakek-kakek tersebut kemudian dipukulkan ke kepala harimau gembong tersebut. Seketika itu juga harimau gembong kembali ke wujud asal, yakni Warok Suro Handoko. Tak menunggu lama, Warok Suro Handoko kemudian dituntun dibawa pergi oleh kakek-kakek tersebut menuju ke arah timur. Dengan demikian, kemudian Patih Blumbang Segoro segera berdiri menuju ke tengah-tengah pepanggungan, menyampaikan sebuah pengumuman bahwa adu tanding atau pertandingan di antara kedua warok tersebut akhirnya dimenangkan oleh Warok Suro Menggolo. Dan untuk selanjutnya, Warok Suro Menggolo pun diwisuda menjadi Senopati Kadipaten Ponorogo, pemimpin pasukan sekaligus kepala keamanan yang ngrekso kawilujenganing Kadipaten Ponorogo.